Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahira Rizka dengan NPM 230810700124. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas basis data dengan judul proses transformasi dari ERD menjadi basis data relasional. Di sini terdapat soal dari ERD pemesanan makanan di restoran. ERD di atas belum memiliki kardinalitas. Silahkan Anda rancang sendiri sesuai keperluan. Atribut di atas dapat saja Anda tambah bila diperlukan. Anda dapat membuat asumsi-asumsi sesuai dengan pemahaman Anda tentang kondisi pada real case. Nah, pada gambar ERD ini kita akan membuat sebuah asumsi tentang ERD ini sesuai pemahaman kita. Di sini terdapat penyelesaian, di mana kita akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi yang dapat dianalisis dari ERD di atas, yaitu terdapat 5 entitas pada ERD, yaitu harga, menu, pelanggan, karyawan, dan bagian. Setiap entitas memiliki atribut seperti pada ERD di atas. Pada entitas pelanggan terdapat primary key, yaitu ID pelanggan, dan terdapat foreign key, yaitu ID karyawan, dan kode menu yang didapat dari entitas karyawan dan menu. Pada entitas karyawan terdapat primary key, yaitu ID karyawan, dan foreign key, yaitu kode bagian yang didapat dari entitas bagian. Entitas karyawan memiliki kardinalitas one-to-one pada entitas bagian, dan kardinalitas one-to-many pada entitas pelanggan. Entitas menu memiliki kardinalitas one-to-many pada entitas pelanggan dan kardinalitas one-to-one pada entitas harga. Ini merupakan tabel yang kita dapat dari ERD di atas. Ada 5 tabel yang didapat dari ERD di atas, yaitu tabel pelanggan, tabel karyawan, tabel menu, tabel harga, dan tabel bagian, di mana setiap tabelnya memiliki atribut-atribut tersendiri. Selanjutnya, kita akan membuat create setiap tabel pada basis data yang telah dibuat, serta describe struktur tabelnya. 1. Tabel pelanggan. Di sini dapat dilihat, kita telah create tabel pelanggan, dan hasilnya yaitu describe pelanggan. Lalu kita menambahkan constraint berupa foreign key ke dalam tabel pelanggan. Foreign key-nya yaitu ID karyawan dan kode menu. Setelah itu ditampilkan tabel sesudah ditambahkan foreign key. Kemudian nomor 2 yaitu tabel karyawan. Di sini kita juga create tabel karyawan dan hasilnya yaitu desk karyawan. Lalu kita menambahkan constraint berupa foreign key ke dalam tabel karyawan. Foreign key-nya yaitu kode bagian. Di sini ditampilkan hasil dari setelah ditambahnya foreign key. Yang ketiga, tabel menu. Di sini kita juga create tabel menu. Lalu kita menambahkan constraint berupa primary key ke dalam tabel menu. Primary key-nya yaitu kode menu. Lalu ditampilkan tabel sesudah ditambah primary key. Dan inilah hasil describe menu. Yang keempat, ada tabel harga. Di sini kita juga create tabel harga, lalu hasilnya describe harga. Yang kelima, tabel bagian. Di sini kita juga create tabel bagian, lalu hasilnya desk bagian. Sekian dari saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari tugas yang telah saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.